Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 27 Februari 2023. Bacaan sebagai bahan permenungan dikutip dari kitab Imamat bab 19 yang berisi larangan-larangan dan anjuran yang harus dilakukan oleh umat beriman. Dia memeras, bersumpah palsu, menahan upah pekerja, dan seterusnya. Dan diminta juga untuk mengadili sama dengan kebenaran. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 31-46, kita dihadapkan pada pengadilan terakhir, di mana digambarkan seperti sang raja yang memisahkan domba dari kambing, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yesus memuji yang sebelah kanan, yang domba, yang memperhatikan kebutuhan sesama, mencela yang kiri, yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Dan kesimpulannya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari muridku atau saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kitab Imamat berisi aturan-aturan dan hukum yang harus dilakukan oleh umat manusia. Kalau mereka setia melaksanakannya, maka mereka akan mendapatkan ganjaran. Sayangnya, orang-orang Israel, ahli Taurat, orang Farisi, puas dengan tindakan yang sesuai dengan hukum saja. Diperintahkan agar jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, dan seterusnya. Orang Israel, ahli Taurat dan kaum Farisi puas hanya dengan memenuhi hukum-hukum ini, jangan itu. Tapi seringkali mereka tidak melakukan anjuran-anjuran yang dilakukan. Misalnya, bagaimana mereka mengadili samanya, bukan dengan kebenaran, tetapi dengan pikiran mana yang menguntungkan saya. Bisa jadi orang yang menyogok dengan uang yang dimenangkan. Jadi pengadilannya bukan karena kebenaran, tetapi karena uang. Maka Allah lewat kitab Imamat menegaskan agar kita mengikuti, melakukan hukum dengan benar. Jangan ini, jangan itu. Dan hendaknya ditambah, sempurnakan dengan perintah permintaan. Hendaknya engkau mengadili samamu dengan kebenaran. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus,
Pengalaman orang Farisi dan ahli Taurat yang akhirnya begitu kaku melaksanakan hukum, mereka puas dan merasa cukup apabila melaksanakan hukum-hukum Taurat itu dengan benar. Kalau sekarang saya boleh menyitir atau mengutip, orang puas dengan mentaati 10 perintah Allah dan 5 gereja dan 5 perintah gereja, itu belum cukup. Karena pada Injil kita mendapatkan penegasan dari Allah lewat Yesus Kristus kepada orang-orang yang benar, yang bagikan domba, yang dikelompokkan di sebelah kanan. Yesus mengatakan, "Hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Alasannya apa? Karena ketika aku lapar, aku haus, aku sebagai orang asing, aku telanjang, aku sakit, aku dalam penjara, engkau melawati, mengunjungi, memberi makan kepadaku. Itu berarti bukan hanya tidak melakukan kejahatan, tetapi memberikan kepada orang apa yang diperlukannya. Sehingga hukum dan aturan harus dilengkapi dengan tindakan-tindakan yang konkret nyata bagi sesama. Dan Yesus menegaskan, dan bagi orang-orang kecil, orang lemah dan tersingkir, Yesus hadir di situ. Maka apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan untuk aku. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, dengan kata lain, melaksanakan hukum dan aturan memang perlu, tapi masih harus disempurnakan dengan tindakan-tindakan konkret. Wujud konkret dari pelaksanaan hukum itu, kalau saya istilahkan, iman kita ungkapkan dalam hidup rohani, ekaristi, pendalaman iman. Itu kita ungkapan iman, tapi harus kita wujud nyatakan dalam tindakan yang konkret kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Maka apa yang kita lakukan untuk saudara yang paling hina, yang paling kecil, yang paling sengsara, itu kita lakukan untuk Yesus. Karena dalam pribadi-pribadi mereka lah kita melihat dan mengalami Yesus yang benar-benar. Oleh karena itu, hukum dan aturan harus kita sempurnakan dengan tindakan-tindakan konkret, perwujudan iman di tengah masyarakat. Maka nanti jangan puas hanya dengan bisa berpantang dan berpuasa selama 40 hari. Tapi apakah puasa dan pantangku ini sungguh berguna bagi orang lain? Tindakan-tindakan nyata apa yang telah aku lakukan untuk sama, sehingga mereka mengalami kasih karunia Allah? Harapannya kita semua akan mampu untuk hidup sesuai dengan hukum dan aturan, sekaligus dikonkretkan di dalam kehidupan yang nyata. Semoga masa Prapaskah dapat kita isi dengan olah rohani dan kita wujud nyatakan dengan olahraga, di mana kita berperhatian kepada orang-orang kecil, miskin, lemah, tersingkir, dan difabel. Semoga kita mampu untuk mewujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami, membimbing kami, menjaga kami.
biarlah kami mampu melaksanakan hukum dengan benar, sekaligus menyempurnakannya dalam hidup yang konkret, yang sungguh-sungguh merupakan perwujudan iman kami, agar akhirnya banyak orang mengalami kasih karunia-Mu. Semoga dengan demikian, akhirnya kita tidak hanya berhenti pada pelaksanaan hukum dan aturan, melainkan terwujud dalam tindakan-tindakan yang konkret, terutama pada masa Prapaskah dengan gerakan APB kami. Semoga dengan demikian, umat semakin terdorong untuk hidup sesuai dengan hukum dan aturan, namun juga mewujud nyatakan dalam hidup yang konkret. Biarlah akhirnya semua orang bersuka cita karena mengalami kasih karunia-Mu. Bantulah umat kami yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu dan Engkau urai, sehingga mereka mengalami kasih karunia-Mu. Oleh karena itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tetap menganjurkan, mengharuskan tetap pola hidup sehat. Poster kedua, makan bergizi dan jalankan protokol kesehatan dengan baik. Pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, dan tetap menjaga jarak. Semoga dengan demikian kita semakin pantas dan layak menerima kesehatan yang baik. Semoga dengan demikian akhirnya banyak orang mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih kepada Dewan Paroki Pleno yang telah ikut ambil bagian dalam rapat kita, berjalan dengan lancar dan harapannya dapat memperlancar pelayanan kita kepada umat di paroki kita. Semoga dengan penjelasan kemarin, umat lewat perwakilan bisa mengerti apa yang diambil oleh Dewan Pastoral Harian yang berusaha untuk terus bisa melayani dengan baik. Saya ingatkan agar tetap memasuki masa Prapaskah dengan hati yang suci murni, persiapan merayakan Paskah. Dan kepada petugas-petugas saya ajak untuk terus mulai pelatihan agar nanti saatnya kita merayakan Paskah dengan meriah, tetap dengan hati suci murni dan dengan hikmat. Semoga akhirnya banyak orang yang terlibat di dalam perayaan kita ini. Saya masih mengundang untuk tetap berkomitmen dalam masukan gereja kita dengan cara kita masing-masing, dengan doa, tenaga, dan dana. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.